15 ya. Ya, Mas Al akan memimpin doa ya seperti biasa ya. Ya, dipimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban. Ya, Mas Al, terus mau tanya, ya, tujuan dari berdoa itu apa sih pagi ini? Biar Apa? dipermudahkan pelajaran. Ya, diberi kemudahan dalam belajar. Terus ya, ilmu ya yang kalian dapat itu dapat diserap dengan baik. Ya, tujuannya untuk itu ya. Ya, silakan, terima kasih ya Mas Al. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan ya, apa? Lagu nasional. Ya, seperti biasa ya, menyanyikan lagu nasional ya dari Sabang sampai Merauke. Silakan kalian berdiri dulu sebentar ya, nggak apa-apa ya. Ya. Suaranya yang kenceng ya. Dari Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk semangat. Ya, terima kasih ya. Kesepakatan kelas ya, seperti biasa ya. Kesepakatan kelas yang pertama ya, untuk mengawali dan mengakhiri pembelajaran kita dimulai dengan apa tadi? Berdoa. Terus yang kedua ya, kita harus tetap menjaga kebersihan kelas. Terus yang keenam ya, itu jujur. Tahu jujur? Tahu. Ya, misalkan kalian jujur dalam mengerjakan tugas, nggak boleh mencontek. Itu kesepakatan bisa kita terapkan ya? Bisa. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Rizky. Mas Rizky kenapa? Sakit dari kapan? Kemarin berangkat? Berangkat ya. Kita doakan semoga Mas Rizky cepat sehat ya, dapat berangkat seperti sedia kala. Ya, berarti cuma Mas Rizky ya yang berangkat ya hari ini ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang tes deskripsi. Yang dimaksud tes deskripsi itu tes apa? Tes yang dideskripsikan, tes yang menggambarkan.
Ya, menyiarkan berita. Ya, berarti ini tujuan orang yang biasanya menyiarkan berita. Ya, sekarang Bunda tanya. Yang kamu tahu ya, berarti teks berita itu teks yang seperti apa? Apa? Ada yang tahu? Ayo, teman-teman. Teks apa Mas Al? Teks yang menyiarkan kejadian hari ini. Teks yang menyiarkan kejadian hari ini. Nah, jawabannya Mas Al sama Mas Billy. Ya. Di sini yang dimaksud teks berita yaitu teks yang berisi tentang peristiwa kejadian ya yang baru saja terjadi ya atau yang sedang hangat untuk diperbincangkan. Tujuan, apa sih tujuan dari teks berita? Ada yang tahu tujuannya? Tujuannya untuk apa? Untuk memberitahu masyarakat. Untuk memberitahu masyarakat Di lingkungan sekitar. Ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, tujuannya yang pertama ya, berita itu disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang ada. Ya, yang dimaksud aktual di sini yaitu ya kejadian atau peristiwa ya yang baru saja terjadi. Ya. Terus fakta, yang dimaksud fakta di sini apa? Ya, berarti itu sesuai dengan kenyataan dan dibuat. Itu fakta ya. Itu ada 5W plus 1H. Ya, 5W plus 1H. Ingat-ingat, unsur teks berita itu 5W plus 1H. Ya. Atau ya, teks berita ini dikenal dengan akronim ADIK-SIMBA. Ya, kepanjangan ADIK-SIMBA ya itu di sini ADIK-SIMBA. Kelihatan nggak? A-nya berarti apa? D-nya gimana? K-nya itu kapan ya? Kapan? Ini siapa? Itu singkatannya. Ya, di sini ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu singkatan ADIK-SIMBA. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya 5W plus 1H, W yang pertama wa, ya. W yang kedua berarti when. W yang ketiga berarti when. W yang keempat berarti apa? Bu ya. W yang kelima why, dan yang H itu how. What artinya apa? What artinya apa? Terus where di mana? Where di mana? Terus when kapan? When kapan? Terus apa lagi? When who siapa? Why oh ya, itu unsur teks berita
ganjil genap akan diperluas hingga Tangerang Raya di jalan akses ke Jakarta. Ya. Serang Kompas memberlakukan aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor di wilayah Tangerang Raya akan diterapkan. Pelaksanaan ganjil genap dalam rangka mengatasi polusi udara, ya, yang salah satu faktor penyebabnya dari gas karbon dioksida kendaraan. Kaitan dengan aglomerasi, dilakukan penguatan dan perluasan ganjil genap di wilayah Tangerang, kata pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas pada hari Selasa 29 bulan 8 tahun 2023. Al-Muktabar mengatakan pemberlakuan ganjil genap akan diterapkan di ruas jalan yang menjadi akses utama menuju DKI Jakarta. Namun, untuk lokasi penerapan ganjil genap akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah Kota Tangerang, Kota Tangsel, dan Kabupaten Tangerang. Menurut dia, penerapan ganjil genap menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil. Sebelumnya, Pemprov Banten juga telah menerapkan work from home atau WFH bagi sebagian pegawainya sejak Senin 28 bulan 8 tahun 2023. Kebijakan ganjil genap kebijakan ganjil genap salah satu hal memungkinkan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang jumlahnya luar biasa, kata Muktabar. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, menambahkan teknis penerapan ganjil genap akan sama seperti yang diterapkan oleh DKI Jakarta. Ganjil genap kita ikut aturan Jakarta karena kita juga bisa atur sendiri, itu angkutan dari Tangerang ke Jakarta. Kita rapat dulu dengan kabupaten kota, kata Tri. Itu berita berarti tentang ganjil genap, ya, yang diperluas hingga Tangerang Raya di jalan akses ke Jakarta. Terus sekarang, ya, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, di sini ada unsur 5W plus 1-nya, ya. Nanti, ya, kalian maju cari mana yang termasuk kalimat kalimat with, kalimat with, kalimat who, kalimat way, dan kalimat how. Ya. Yang pertama, berarti apa? Apa sih yang terjadi? Apa sih yang sedang diperbincangkan atau diberitakan? Siapa yang mau maju? Cung. Gak apa-apa. Kata buat di sini tinggal kamu cari. Ayo. Ayo. Ya, Mas Al. Cari yang termasuk kata atau kalimat mengandung unsur bab apa? Jawabannya apa, Mas Al? Pemberlakuan aturan ganjil genap atau bagi kendaraan bermotor. Jawabannya pemberlakuan aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor. Coba tempelkan. Mana?
berarti jelas benar. Sudah tahu ya, unsur 5B plus 1H, sudah paham semuanya? Sudah. Yakin? Yakin. Yaudah lah, udah diterapkan ya, insya Allah kalian bisa. Nah di sini ya, Bu Trias ada di sini Putras ada LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik ya. Nanti Putras akan membagi kalian dalam bentuk kelompok ya, yang dibagi menjadi 5 kelompok ya. Terus Putras juga sudah membuat kelompoknya ya. Nanti di sini ada LKPD atau berita ya. Ada 5 jenis berita ya, dan masing-masing kelompok itu berbeda beritanya ya. Kamu nanti tinggal mencari ya unsur 5B plus 1H dan informasi apa yang ada di berita yang kamu dapat. Bisa dimengerti? Bisa. Di sini ada berita, teks berita, masing-masing kelompok itu beritanya berbeda. Kalian tugasnya semua ngapain? Mendiskusikan tentang unsur 5B plus 1H sama apa? Isi beritanya. Ya. Saya bagi kelompoknya dulu ya. Untuk kelompok 1 di sini ada Muhammad Fiandra ya. Terus Asraf Lehan. Untuk kelompok kedua itu ada Mbak Desta, ada Mas Devano. Kelompok 3 ada Talita, Alan, Dimas. Kelompok 4 itu ada Mas Willy ya, Mas Reno, dan yang kelompok terakhir 5 itu ada Mas Wisnu. Terus Khalifah, silakan duduk membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok, ayo. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 4. Terus kelompok 5. Ya, silakan kalian cari unsur unsur apa? 5B plus 1H-nya. Dibaca dulu ya teks beritanya ya. Dibaca dulu ya. Setelah mengisi identitas dibaca dulu. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk masakan ya. Mencari unsur 5B plus 1H.
Berarti beritanya itu tentang apa kakak? Berarti terseret ombak. Terus? Berarti beritanya itu di pantai kok? Iren. Di Cilacap ya. Terus apa lagi? Kapan? Ya. Tuh, terus apa lagi? Siapa? Korbannya berarti Mukti dan? Ya. Terus? Karena terseret ombak. Terus apa lagi? Bagaimana peristiwa terjadi? Ya, itu ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ada? Atau mungkin menanggapi? Apa anak-anak? Enggak, cukup paham? Jelas? Jelas? Ya, cukup paham untuk kelompok 2 ya. Dan isinya tentang apa, Mbak? Isi beritanya? Ya, berarti isi beritanya itu tentang kakak branding yang terseret ombak di pantai ke Iren. Ya, silakan boleh duduk. Kalian sudah apa namanya mengerjakan ya pembelajaran hari ini. Terus sebagai evaluasi ya di sini apa namanya kalian tadi sudah mempelajari tentang apa? Teks apa? Berita. Terus teks berita itu teks yang seperti apa? Teks berita itu teks ya? Ya? Apa? Peristiwa atau kejadian yang di ya saat ini ya itu unsurnya ada 5 W plus 1 one, when, who, terus why dan how. Itu unsur 5 W plus 1 H atau disebut adiksi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sudah paham ya unsur 5 W plus 1 H ya? Di sini ya, Bunda ini ada soal ya. Soal ini sebagai evaluasi pembelajaran hari ini ya. Kalian nanti dikerjakan ya kali berapa menit ya? Ya. Nanti saya bagi ya, diisi nama, kelas, nomor absennya. Ya, silakan diisi. Dikerjakan. Sudah selesai? Silakan. Dikumpulkan. Ya, gampang kok ya. Soalnya gampang sini. Dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama ya. Nama kelas, jangan lupa di nama kelas. Menurut kalian materi teks berita tadi sudah dipahami apa enggak? Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terus ada yang sulit? Iya. Ya, itu pembelajaran hari ini itu tentang teks berita. Nah,